waris. Kecuali ada akad semula bahwa semua yang engkau berikan kepadaku sebagai utang, pembiayaan rumah sakit dan biaya-biaya yang lain utang, maka dihitung berapa utangnya. Tapi kalau nggak ada akad, nggak boleh dihitung. Akad itu istilahnya ijab dan qabul, dua belah pihak sadar dan saling tahu. Tapi kalau nggak ada, ya, kalau nggak ada, maka disunahkan ada saksi dan akad tulis. Kalau tidak ada, maka kakak tidak punya hak warisan, yang punya adalah ibu. Maka seluruh harta warisan kasihkan ke ibu, blok, gitu kan? Kasihkan ke ibu. Kemudian setelah ibu dapat warisan, kalau ibu meninggal, ya sudah, anak-anaknya ini adalah ahli waris. Tapi harta bendanya milik ibu. Jelas ya? Bagaimana kakak itu kafir, fasik, dolim, bergantung dengan niat dia. Ya, bergantung dengan niat. Dan ini berarti silakan. Semua, karena ahli waris semuanya karena satu-satunya ahli waris. Kalau misalnya itu sebelum meninggal dia pikir gini lah, daripada ribut besok, ya udahlah sawah ini buat anak saya yang ini, sawah ini buat anak saya yang ini, uang saya yang ada saya kasih sini, tapi dia belum meninggal dan itu jauh-jauh hari, dia nggak tahu kapan meninggal gitu lah. Terus sampai-sampai harta dia itu udah habis itu. Nah itu nanti posisi ahli waris seperti apa? Apakah hal tersebut boleh? Soalnya saya lihat kan banyak juga yang orang tua itu ataupun waris itu telah dibagikan sebelum meninggal gitu. Ya. Baik. Tidak ada warisan yang dibagi sebelum meninggal, karena itu bukan warisan. Ibu ini nggak tahu kapan mati. Kalau dia tahu lah, nggak ada orang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Nggak tahu di mana kalian akan mati. Kata Allah surat Luqman. Nggak tahu. Kemudian dibagi, itu namanya apa? Hibah. Kenapa harus takut? Karena sering banyak terjadi. Mestinya kalau kembali kepada Al-Quran tidak perlu yang ada yang ditakutkan. Karena ketika membagi seringkali juga masalah. Itu dianggap gak adil. Oh enak sawah, mestinya bukan ini dong, sawahnya aku dong. Saya kan petani, gitu kan? Ini rumah, mestinya aku yang belum punya rumah. Itu sulit dan biasanya ibu kita semua lah terkontaminasi terhadap rasa cinta kita yang berbeda satu dengan anak yang lain. Udahlah meninggal aja gitu. Daripada pusing bagi-bagi. Kalau mau ngasih untuk modal silakan, jangan mau mati baru bagi. Anak ini mau mentas kasih supaya dapat modal, anak ini dimentaskan, anak ini kasih modal. Dia produktif, bukan karena mau mati kemudian dibagi. Itu jauh lebih bijak. Kalau mau mati aja. Gak usah bagi-bagi. Sudahlah, kalau kemudian dibagi secara ini, syar'i, gimana? Dihitung semuanya, ada sawah, ada rumah, nominalnya berapa? Nominalnya sekian. Ayo kesepakatan bersama, negosiasi, kesepakatan. Sehingga gak ada yang didalimi. Harus itu merupakan sebuah hasil kesepakatan. Jangan voting, gak ada voting. Ya, voting itu adanya di DPR. Makanya banyak yang dolim. Gak ada voting karena apa? Kalau dia tidak sepakat bagi semua rata. Satu anak perempuan, 4 anak laki-laki. Yang satu bilang anak laki-laki itu nggak bisa. Saya punya hak. Oh voting 3/1 nggak bisa di voting karena itu hak dia. Hak dia yang tidak bisa kemudian ditaruh di pasar saham. Kalau voting itu kan pasar saham. Makanya rakyat rusak seringkali ditaruh di pasar saham oleh DPR. Voting terus, tidak menggunakan akal seringnya. Voting itu pilihan terakhir ketika sebuah rapat organisasi, bukan kemudian menghilangkan hak seseorang. Dalam konteks seperti itu, kamu pelit banget, kamu bakhil banget, itu hak kok. Gak bisa kita menuduh-nuduh. Berikan haknya. Kalau dia gak sepakat ya sudah, bagi dia 2. Kan kalau 1 anak perempuan, 4 anak laki-laki, ya sudah. Yang 4 anak laki-laki berarti semua harta warisan dibagi 9. 1 untuk anak laki-laki, yang perempuan, yang 8 untuk anak laki-laki. Nah, kemudian yang 3 ini mau kembalikan, silakan bersedekah kepada saudaranya perempuan, silakan. Jangan memaksa orang bersedekah, nggak boleh. Ya. Memaksa orang zakat wajib, memaksa orang sedekah nggak boleh. Kalau kamu nggak sedekah masuk neraka lo, nggak boleh. Ini mesti bakhil ini. Kalau sedekah sedikit ini, takut dia kasih banyak itu, nggak boleh. Ya. Nggak
nggak boleh ditipu, nggak boleh kemudian dihujat, nggak boleh disalahkan. Ada itu terjadi. Seorang anak laki-laki paling montor padahal paling miskin. Ini kakak-kakak gila semangat Islamnya nggak ada. Rumah ini kita wakafkan kepada anak yatim, sombong. Padahal hidup dia tergantung pada orang lain, tapi sombong. Itu namanya miskin sombong. Kakak-kakaknya dianggap tidak Islami karena tidak mau wakaf, kakak-kakaknya kaya. Nggak boleh. Kemudian dihadapkan kepada saya, itu peristiwa di Bandung. Dihadapkan kepada saya, tidak boleh ngomong begitu. Itu adalah hak keluarga. Dan sampai sekarang masih ngotot nggak mau dibagi, keluarganya nggak ribut. Saya nggak tahu terakhir itu sudah dijual atau tidak. Tapi yang miskin tadi ngotot untuk disedekahkan, itu tidak boleh. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas ya? Jelas. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena waktu sudah lebih dari 5 menit. Boleh melalui WhatsApp atau apa kita bertanya tentang waris dan sebagainya, silakan. Tetapi tentu saya tidak akan bisa menjawab secara langsung karena sehari-hari itu nyetir sendiri di jalanan. Demikian Bapak Ibu Saudara, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadikan Al-Quran ini dalam konteks warisan sebagai rujukan kita berbagi warisan. Jangan sampai kita kafir, munafik, atau kita menjadi orang-orang yang dolim. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.